Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madliah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, cacar air kayaknya Anda udah sering denger lah gitu ya, cacar air ini sendiri, dan mungkin Anda pernah mengalami. Biasanya itu pas anak-anak. Kebetulan saya masih ingat banget. Ini pertama kali saya kena cacar air, nggak bisa dibuka. Pokoknya di sekitar sini ya, di tangan gitu. Nah itu pertama kali muncul si ruam benjolan itu muncul di situ, dan akhirnya kayak dia menyebar ke beberapa bagian atau anggota tubuh gitu ya. Nah kalau kita ngomongin cacar air, ini kan biasanya memang muncul ruam atau benjolan merah, ada berisi air kayak gitu ya. Nggak ngerti sih ini air apa gitu, nanti kita bahas ya. Akhirnya bisa menyebar ke seluruh anggota tubuh. Dan biasanya rata-rata kasus cacar air ini sendiri terjadi pada anak-anak. Tapi apakah menutup kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan justru pada orang-orang dewasa juga bisa mengalami. Katanya sih gini, sekali dalam seumur hidup orang akan mengalami cacar air. Jadi kalau ada yang kayak, aku enggak kok waktu kecil, ya berarti kemungkinan besar akan mengalaminya waktu dewasa. Benarkah seperti itu? Atau bisa jadi ada orang-orang yang memang selama hidupnya tidak pernah mengalami cacar air. Nah, kita akan membahas, mengupas tuntas semua hal tentang cacar air pada episode kali ini. Tapi sebelum membahas tentang cacar air, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan secara umum. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, ini kan musim pancaroba gitu ya, yang dimana kita kayaknya agak lebih concern lagi sama kesehatan kita. Kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan. Oke, yuk kita lihat yang pertama ya. Tidur dengan rambut basah itu katanya bisa menyebabkan pilek. Nah ini kan jadi permasalahan bagi para ciwi-ciwi ya gitu ya. Para kaum hawa yang kalau semisal mereka habis kerja, apalagi yang kerjanya outdoor, malam kayaknya kalau nggak mandi, nggak keramas itu nggak enak. Karena rambutnya kayak kotor, tidur jadi nggak nyaman, tidur jadi nggak nyenyak. Salah satu yang bisa dilakukan ya keramas, rambutnya pasti basah dong kalau keramas. Nah ini kan di satu sisi pingin nyaman tidurnya, tapi di satu sisi kayak gimana ya tidur dengan rambut basah, serasa tidak nyaman gitu ya. Nah salah satunya apa, mungkin dengan hair dryer, tapi it takes time banget ya kalau kita harus tidur, sebelum tidur kita harus hair dryeran dulu seperti itu. Nah ada yang bilang kayak ya udah deh kalau gitu nggak usah sampoan, nggak usah keramasan, karena kalau tidur dalam keadaan rambut basah itu bisa menyebabkan pilek. Well, relasinya apa gitu antara rambut basah dan pilek? Kita ngerti sih, kadang-kadang kita kalau kayak kehujanan, oh bajunya basah, ini bisa pilek karena badan jadi kayak mungkin adaptasinya agak sedikit ekstrim ya. Nah begitu juga dengan tidur, mungkin karena apalagi kalau tidurnya di kamar yang pakai air conditioner gitu, jadi kayak dingin dan akhirnya menyebabkan pilek. Betul nggak sih kalau kita tidur dengan basahnya rambut sih harusnya nggak basah banget ya. Nanti akan kita bahas, ada nggak hubungan antara rambut basah dan pilek? Oke, kita lanjut yang kedua ya. Daun jarak dapat meringankan gejala campak. Nah ini campak ini salah satu jenis penyakit juga yang lumayan banyak terjadi gitu ya. Nah memang ada salah satu, mungkin kita pernah browsing, kita pernah dengar atau pernah ada orang ngomong, oh kalau lagi campak coba deh gitu ya pakai air rebusan daun jarak, karena ini katanya bisa membunuh beberapa yang nggak tahu kuman, bakteri dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan penyakit campak itu sendiri. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya antara air rebusan daun jarak dan juga campak. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Jangan terlalu sering menggunakan sabun antiseptik. Nah ini selama pandemi kemarin juga kita kayaknya any kind of soap yang kita beli gitu ya, sabun-sabun yang kita beli itu kayaknya mostly antiseptic gitu. Karena apa? Karena kita ngerasa kayak lebih secure aja kalau kita entah cuci tangan atau pakai untuk sabunan badan itu yang antiseptik. Gunanya buat apa sih? Ya iyalah buat bunuh kuman, buat bunuh virus, buat bunuh bakteri dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi ada juga bilang kayak iya sih bisa bunuh bakteri, kuman dan virus dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak? Ternyata di tubuh kita itu kalau katakanlah kayak bakteri, itu banyak juga loh bakteri-bakteri baik yang dalam tubuh kita yang sebenarnya mereka ini nggak boleh dibunuh gitu ya. Mereka harus tetap ada di tubuh kita. Lah kejadiannya adalah ketika kita menggunakan sabun antiseptik, baik di tangan maupun di anggota tubuh, bisa jadi si bakteri baik ini mati. Nah akibatnya apa? Bisa jadi malah tubuh kita jauh lebih rentan mengalami penyakit dan kita jatuh sakit. Nah apakah memang sefungsi itu sabun antiseptik atau sebenarnya kayak
Gak usah deh sabun yang biasa aja, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Kunyit bisa meredakan perut kembung. Nah ini kan perut kembung, ya banyak sekali hal yang bisa menyebabkan orang mengalami perut kembung. Entah karena masuk angin gitu ya, atau karena mungkin makan makanan yang lumayan bergas, dan banyak deh faktor-faktor yang bisa menyebabkan orang mengalami perut kembung. Nah salah satunya adalah dengan kunyit. Nah kunyit ini kan mengandung kurkumin ya, yang katanya bagus untuk membuat tubuh kita ini bisa mengeluarkan gas atau angin yang tertahan di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita mengonsumsi kunyit ini bisa mengatasi perut kembung yang rasanya gak enak banget ya. Kalau perut kita kembung itu kan ya begah dan lain sebagainya. Nah itu bisa diatasi dengan kurkumin. Pertanyaannya gini, secara medis ini medically proven gak sih gitu ya, terbukti secara medis gak sih kalau sebenarnya si kunyit ini bisa meredakan perut kembung? Karena kan perut kembung ini multifaktorial ya, jadi apakah segala macam faktor yang menyebabkan si orang tersebut mengalami perut kembung bisa diatasi dengan kunyit atau case by case sebenarnya. Mungkin ada yang bisa dengan kunyit, mungkin ada yang enggak. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Nah ini kayaknya salah satu favorite side dish ya gitu ya. Side dish yang paling favorite sekarang ini, dimana kayaknya orang-orang kalau lagi pesen makan apa, mereka akan memesan kol goreng. Aduh. Lihatin tuh pemirsa di gambar, itu tuh bahasa Jermannya tuh sepisan gitu ya. Itu kayak nggak cukup satu porsi, kayaknya bisa 2, bisa 3 nambah terus karena seenak itu. Nah tapi di luar rasa yang enak itu, banyak orang yang bilang bahwasanya oh ketika kol ini digoreng, yang satu mungkin kandungan nutrisi, gizi dan lain sebagainya akan hilang, dan katanya bisa ada zat seperti karsinogen yang bisa memicu kanker. Ini kan zat memicu kanker gitu ya. Apalagi kalau digorengnya sama minyak yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu alias minyak jelantah yang sudah dipakai dari zaman bahla sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Tuh bayangin kan sampai hitamnya kayak mana tapi lezat gitu ya. Jadi gimana dong, ini kan lezat tapi katanya nggak sehat. Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan yang kayaknya sering kita dengar di masyarakat kita, tapi kita nggak ngerti nih, maksudnya ini beneran fakta atau tuh cuma mitos belaka yang kayaknya udah deh ini isapan jempol nggak usah dipercaya, kita harus kembali lagi ke dokter gitu ya untuk mengetahui bahwasanya ini beneran fakta atau mitos. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Galih Linggar Astu MSc SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Tangerang. Assalamualaikum Dr. Galih, apa kabar? Waalaikumsalam Kak Raden. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bincang Sehati ya dok ya. Terima kasih banyak. Dok, hari ini kita akan membahas seputar cacar air. Tapi sebelum kita bahas cacar air, kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan secara umum ya dok ya. Ini kan menjadi satu knowledge ya, satu pengetahuan, edukasi ke masyarakat kita gitu ya, supaya mereka tuh sadar juga bahwa ini yang selama ini dilakukan selama ini adalah salah gitu ya, karena mitos belaka. Kita lihat yang pertama ya, ini terutama untuk para ciwi-ciwi nih ya, ciwi-ciwi ya gitu ya, kaum hawa yang habis kerja seharian, apalagi yang outdoor, rambutnya lepek, kotor, pingin keramasan, tapi males hair dryeran karena text time kan udah keburu ngantuk. Tapi takut kalau nggak hair dryeran ngeringin rambut, rambutnya masih basah, tidur akhirnya pilek. Betul nggak sih sebenarnya kalau kita tidur dalam keadaan rambut basah, either cewek dan cowok ya, itu bisa menyebabkan pilek. Betul nggak sih dok? Itu mitos. Ya, karena pilek atau common cold itu penyebabnya adalah virus. Selama dia tidak terpapar dengan virus ataupun misalnya dia terpapar tapi kekebalan tubuhnya baik, seharusnya dia tidak akan mengalami pilek atau common cold. Cuman pada beberapa orang mungkin agak sensitif. Jadi ketika dingin kemudian atau kena debu, dia bisa bersin-bersin, tapi penyebabnya mungkin bukan infeksi, tapi karena dia rentan atau alergi terhadap sesuatu. Oke. Jadi mungkin adalah mereka yang rambutnya dalam keadaan lumayan basah. Lumayan basah itu nggak basah sampai netes-netes lah ya pasti ya. Maksudnya udah diandukin juga habis mandi gitu ya. Dingin terus mungkin dingin, ya, gitu. betul. Akhirnya tidur di ruangan yang ber-AC.
dan agak lumayan mungkin imun sistemnya juga agak turun. Jadi kayak bersin-bersin dan dikiranya itu jadi flu, jadi pilek. Padahal itu sifatnya alergi gitu ya, mungkin alergi karena satu hal tertentu, bukan karena virus. Karena sebenarnya kalau pilek itu kan karena infeksi virus gitu ya, dok ya. Jadi nggak ada hubungannya ya antara pilek dan juga rambut basah di bawah tidur. Tapi kayak ya nggak bukan karena sakitnya, nggak nyaman juga kali ya dok ya tidur dengan rambut basah, apalagi nanti bantalnya jadi ikutan basah. Gitu ya kan, kayak dikira iler lagi ya dok ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Daun jarak itu katanya bisa meringankan gejala campak. Campak ini kan menjadi salah satu penyakit yang juga mungkin lumayan banyak prevalensinya. Tapi kan memang daun jarak nggak tahu sekarang di kota susah banget dapetinnya mungkin ya. Tapi ada hubungan nggak daun jarak dengan campak ini sendiri? Kalau untuk terapi campak saat ini kita tidak menggunakan herbal. Jadi kita bilangnya saat ini mitos ya. Mitos. Tapi memang ada beberapa herbal di Indonesia, kan kita kaya akan tanaman-tanaman obat. Indonesia. Betul. Nah, untuk daun jarak ini apabila direbus dia akan mengandung flavonoid. Flavonoid itu fungsinya untuk antioksidan dan antiinflamasi. Mungkin efek itulah yang membantu meredakan gejala, misalnya demam, mata merah, kemudian rasa tidak nyaman pada saat infeksi karena peradangannya diturunkan dengan air rebusan daun jarak. Nah itu dia ya. Jadi kalau bisa ya untuk meyakinkan bagaimana mengatasi campak ya udah langsung ke dokter dulu konsultasi gitu. Betul, ya, pastikan dulu itu campak atau bukan, perlu terapi atau tidak, betul. Karena sekarang banyak dokternya itu dokter Google ya. Oh gitu. Mereka jadi konsulnya ke Google dan akhirnya dengan konsul ke Google self diagnose sendiri lagi kan. Cara ngobatnya udah sendiri, udah semuanya nggak perlu kuliah kedokteran kayak mereka udah bisa sendiri gitu ya. Tetap harus ke dokter gitu ya dok ya. Jangan sampai ketika ke dokter ini stadiumnya sudah stadium yang lanjut atau dengan komplikasi, itu yang paling bahaya. Betul ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia. Apalagi nih zaman pandemi kemarin nih dok, kita kayak udah well educated banget untuk menggunakan sabun antiseptik ya. Itu kan banyak di mana-mana kita sediakan itu. Ya untuk di tangan, di tubuh dan lain sebagainya. Sementara ada orang bilang kayak nggak perlu antiseptik banget, nanti justru membunuh bakteri-bakteri baik tubuh kita. Jadi ini kayak pro dan kontra juga nih. Sebenarnya kita boleh nggak sih menggunakan antiseptik atau boleh tapi jangan keseringan atau gimana dok? Oke, ya jadi ini fakta. Sabun antiseptik itu mengandung enzim protease. Pada beberapa kasus memang kita butuhkan, misalnya untuk membunuh kuman, kemudian untuk kondisi-kondisi tertentu, misalnya ada peradangan di kulit, kemudian kulit yang perlu regenerasi lebih cepat misalnya. Namun di sisi lain enzim protease ini juga menyebabkan kulit kering, sehingga terkadang malah menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kulit. Dan selain itu dia juga membunuh bukan hanya bakteri jahat tapi bakteri baik. Padahal bakteri baik itu difungsikan untuk melokalisir atau menghambat pertumbuhan bakteri jahat di kulit. Oke, jadi semua diberantas tuh ya. Jangan latah ya. Iya, jangan latah gitu. Jadi akhirnya si bakteri baiknya juga ikutan diberantas. Betul, padahal dia diperlukan di tubuh kita. Nah, oke, jadi harus tahu kapan digunakannya gitu. Betul. Jadi tidak semuanya pakai antiseptik gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kunyit. Nah ini lagi-lagi mungkin ada hubungan sama tadi kalau daun jarak ini kunyit gitu. Untuk meredakan perut kembung. Katanya ada kandungan kurkumin dalamnya, itu gimana tuh dok? Ya betul, jadi pada kunyit ini banyak kurkuminnya, ada kurkuminnya. Kurkumin ini sendiri berfungsi untuk mengurangi kadar gas dalam perut dan juga untuk mengurangi produksi asam lambung. Tapi juga harus kita gunakan dengan bijaksana. Kita harus tahu kapan kita harus harus minum kunyit, apakah kita cocok dengan kunyit, berapa banyak kita harus konsumsi. Betul. Jangan sampai nanti malah menimbulkan efek samping ke badan kita sendiri. Nah itu ya, karena pingin menghilangkan perut kembung, makan atau minum rebusan si kunyit banyak-banyak, jadinya kekunyitan. Jadi orange enggak? Jadi orange ya. Tapi pernah loh dok, saya lihat ada orang, nggak tahu itu mungkin editan atau enggak, tapi katanya kebanyakan makan kunyit jadi badannya tuh orange, nggak ngerti sih. Tapi intinya apapun itu tetap harus konsultasi ke ahlinya ya dok. Betul. Oke dok, kita lanjut ya yang kelima. Aduh gimana ya dok, ini kayaknya makanan favorit banyak orang sekarang deh. Semoga kita nggak dibully netizen ya dok ya. Masalah kol kanker lagi ya. Kol goreng yang bisa menyebabkan kanker. Sekarang kan kayaknya ini jadi side dish yang jadi temennya lauk atau menu utama gitu ya. Dimana-mana kalau kita lagi pesan makan, bang tambah kol goreng dong. Dan itu kayak enak banget ya. Kita aja ngeliatnya kayak enak banget. Tapi kan kita nggak ngerti maksudnya minyaknya udah berapa kali dipakai. Terus katanya ada kandungan di dalam kol itu kalau digoreng
dia bisa menyebabkan apa ya dok, zat karsinogen ya, katanya memicu kanker. Betul nggak sih dok? Ini kayaknya harus diperhatikan oleh kita semua. Aku mau dengerin deh. Oke. Iya, betul. Jadi Oh my God. apabila kol ini dimasak atau diolah dengan tidak baik pada suhu tinggi misalnya, dengan tadi air yang minyak yang sudah dipakai berulang-ulang, ini akan ada zat yang keluar namanya akrilamid. Akrilamid itu sendiri terbukti menyebabkan kanker. Kemudian selain itu juga menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi? Waduh. Jadi boleh makan kol goreng. Saya juga nggak mau dirujak sama netizen. Tapi jangan sering-sering dan sebaiknya masak sendiri. Sehingga kita bisa mengontrol bagaimana cara pengolahannya dan seberapa banyak yang kita makan. Ya, jadi kita tahu minyaknya seperti apa gitu ya. Betul. Jadi jangan males ya pemirsa. Masak gitu ya. sendiri. Masak sendiri di rumah. Jangan males goreng kol sendiri ya. Aduh. Biar sehat ya untuk Anda yang males goreng kol sendiri. Hati-hati loh. Ya. Oke, terima kasih ya dok ya sudah terjawab ini mitos banyak. faktanya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ngomongin cacar air ya dok ya. Iya, baik. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana cara yang tepat untuk menangani cacar air. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Galih Linggar Astu MSc SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dr. Galih, kita lanjut lagi. Cacar air, saya itu masih ingat banget. Ini karena agak nggak bisa dibuka, ini ada satu titik loh dok di sini yang benar-benar kayak benjolan pertama gitu ya, yang dulu waktu kalau nggak salah masih SD ya. Itu kayak ini apa? Kita anak-anak nggak ngerti kan, kayak kok melendung, apa karena biasa melendung itu bahasa apa sih? Bahasa Jawa ya, ketahuan deh kalau orang Jerman gitu ya. Dia melendung, terus saya pikir kan biasa anak-anak ini kena api kali ya, kan biasa kalau kena api melendung, tapi kayaknya nggak kena api deh. Nah, awal mula terjadi itu ternyata katanya cacar air. Nah, cacar air ini sebenarnya penyakit yang apa dok? Ini penyakit yang menular. Oh, tapi memang dia itu selalu ada benjolan belendungan itu atau gimana? Patognomonis alias lesi khasnya cacar air sebenarnya. Gitu. Jadi cacar air itu sendiri adalah infeksi akibat virus varicella zoster. Infeksi primernya. Infeksi. Oke, berarti dia itu maksudnya dia bisa menimbulkan benjolan dan berisi itu itu dalamnya air atau apa sih dok? Ya, dalamnya cairan yang infeksius. Oh, makanya selama ini selalu dibilang bahwasanya ini menular. Betul. Menular itu dalam artian kayak human to human atau dalam artian nular itu dia nyebar ke seluruh anggota tubuh sih? Jadi varicella zoster virus ini adalah satu jenis virus DNA dari grup Alphaviridae yang memang hidupnya pada manusia saja. Gitu. Jadi menular human to human berarti. Human to human. Hanya di manusia saja. Berarti gini, kenapa orang ini bisa mengalami si cacar air ini sendiri? Maksudnya itu si virus itu memang nempel apa bahasanya, inangnya itu di manusia atau dia itu dari luar manusia dan nempel di manusia atau gimana sih dok? Inangnya adalah manusia. Nah, jadi dia itu penularannya secara airborne dari udara, dari lesi kulit yang mengandung cairan infeksius. Yang kedua dari kontak langsung. Jadi kalau misalnya ada lesi yang terluka, kemudian cairannya ada, kontak langsung dengan penderita bisa terjadi penularan. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan droplet. Jadi bukan hanya karena kita bersentuhan, tapi kita ngobrol aja virus tersebut bisa menular ke manusia yang lain. Oh, oke. Nah ini kan kita nggak ngerti ya, maksudnya ketika orang itu nularin, orang itu dalam kondisi dia cacar air juga atau bisa jadi dia tidak sedang mengalami cacar air? Kalau misalnya orang itu sedang terinfeksi virus cacar air, dia masih bisa menularkan, yaitu sekitar 1-2 hari sebelum ruamnya muncul, sampai dengan sekitar 7-8 hari. Jadi ketika si vesikelnya, gelembung-gelembungnya itu mulai menjadi keropeng gitu. Jadi bisa jadi orangnya itu belum ada keluhan apapun, karena 1-2 hari sebelum muncul
gejalanya sampai dengan keropengnya menghilang. Makanya kalau misalnya ada anak-anak yang terinfeksi cacar air, biasanya kami sarankan untuk tidak bersekolah dulu, paling tidak selama 7 sampai 8 hari. Ada yang menyarankan sampai 2 minggu gitu. Itu karena berisiko menularkan ke teman-temannya gitu ya? Betul. Oke. Tapi sebenarnya ada nggak sih orang-orang yang berisiko mengalami cacar air ini sendiri? Kan selama ini kita lihat ya, mungkin kasusnya adalah kebetulan saya juga mengalami cacar air waktu anak-anak. Apakah memang anak-anak menjadi satu kategori range usia yang banyak terjadi cacar air? Betul, jadi range usia cacar air ini paling banyak memang anak-anak di bawah 10 tahun. Sekitar 90% gitu. Untuk yang terinfeksi lainnya yang beresiko adalah yang pertama bayi. Kemudian yang kedua anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi cacar air karena sekarang sudah ada imunisasi cacar air. Sudah ada. Kemudian individu-individu atau orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun. Imunokompromis misalnya pasien-pasien yang sedang dalam terapi kemoterapi atau minum obat-obat yang untuk melemahkan sistem imun misalnya gitu. Selain itu juga ibu yang sedang hamil yang belum pernah mendapatkan imunisasi cacar air. Selain itu juga orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan yang sering kontak dengan pasien-pasien cacar air atau yang bekerja di sarana umum yang kemungkinan untuk kontak dengan banyak orang ini lebih besar lagi gitu. Tapi ada gak sih dok, maksudnya anak-anak ataupun orang deh gitu ya, yang dia itu kayak lagi ngobrol nih, misal aku ada kena infeksi tapi belum muncul tuh si benjolannya itu, cacarnya gitu. Terus aku ngobrol nih sama dokter Gali gitu ya, terus kan nyebar nih gitu. Bisa jadi aku dalam 1-2 hari ke depan muncul tuh, udah mulai kelihatan cacar airnya. Tapi dokter Gali enggak, karena mungkin imun sistemnya lebih baik gitu. Itu bisa diatasi dengan imun sistem yang kuat sehingga akhirnya tidak terjadi cacar air gitu dok. Jadi yang pertama, mungkin saya sudah pernah kena cacar air. Jadi saya tidak akan kena lagi cacar air, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, mungkin saya sudah mendapatkan imunisasi cacar air. Sehingga resiko saya tertular cacar air jadi lebih rendah. Yang ketiga, memang cacar air itu virusnya masuk ke dalam tubuh saya, tapi kekebalan tubuh saya bagus sehingga virus tersebut bisa kita lawan gitu. Jadi dia tidak akan menimbulkan gejala klinis. Bisa jadi dari 3 itu. Jadi 3 itu dok. Sebelum kita lanjut, ini menarik nih poin yang pertama tadi. Itu juga mungkin ini agak loncat sedikit nggak apa ya dok ya. Itu orang yang sudah pernah mengalami cacar air nggak akan pernah mengalami lagi. Ini sebenarnya pertanyaan yang nanti mau saya tanyakan, tapi karena udah kesebut sama dokter, jadi saya jadi penasaran nih gitu ya. Ini karena soalnya banyak dok di luaran sana ya yang bilang kayak, oh kalau udah pernah sekali nggak bakal kena lagi. Tapi ada yang bilang tetap masih bisa kena kok. Apakah orang yang sudah pernah dan tidak akan pernah lagi itu terbentuk antibodi yang bisa bertahan sepanjang hidup sehingga dia tidak akan mungkin terkena cacar air lagi? Jadi secara umum cacar air ini infeksinya menimbulkan kekebalan seumur hidup. Jadi sebagian besar pasien yang sudah terkena cacar air dia tidak akan terkena lagi. Tapi ada beberapa kasus di mana kekebalan tubuhnya sedang turun, dia bisa mengalami reinfeksi cacar air. Walaupun ini persentasenya sangat kecil sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan apakah diagnosis sebelumnya untuk cacar air tersebut betul dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten. Jangan-jangan kemarin bukan cacar air, karena ruam seperti cacar air ini ada beberapa. Misalnya impetigo bullosa, itu ruamnya mirip ruam cacar air tapi bukan cacar air. Atau flu Singapura yang orang-orang banyak ya. Ini dia areanya spesifik di tangan, kaki, dan mulut. Tapi kalau misalnya orang kebanyakan mungkin nggak bisa membedakan apakah ini cacar air atau flu Singapura gitu. Jadi pastikan diagnosisnya memang tepat. Oke. Tapi di luar yang sudah pernah dan tidak akan pernah mengalami lagi, nah ini ada juga nih yang kedua, ini sekalian aja ditanyain ya. Jadi kayak ada orang yang semasa kecilnya itu nggak pernah cacar gitu ya, kemudian ketemu sama teman-temannya di mana udah pernah cacar tuh waktu kecil gitu ya. Terus kayak gede, berarti nanti someday entah di umur 30, 40 berapa pasti akan muncul. Pasti akan sekali seumur hidup pasti akan muncul. Tidak selalu. Oh, tidak selalu. Kenapa? Jangan-jangan memang dia nggak pernah terpapar dengan si virus varicella zoster ini. Kalau seumur hidup dia nggak pernah terpapar, berarti kan dia tidak pernah terinfeksi. Kalau tidak pernah terinfeksi, berarti dia tidak pernah sakit misalnya. Atau waktu kecil memang sudah pernah divaksin, jadi dia sudah punya kekebalan tubuh untuk cacar air. Jadi walaupun dia terpapar,
dia memiliki sistem kekebalan tubuhnya itu sudah mengenali sehingga bisa dengan cepat mengeliminasi virus tersebut. Oh, Gitu. oke. Jadi mungkin udah ada bentengnya gitu ya, Dok, ya, untuk membentengi tubuhnya dia Jadi, dari si betul. infeksi. Jadi teman-temannya juga nggak usah iseng, begitu cacar air langsung bersin-bersin di depannya. Itu Untuk toxic menularkan. banget, iseng banget ya. Oke, tapi sebenarnya ketika udah terpapar nih, Dok, itu berapa hari dia akan mulai muncul? Mungkin dari gejalanya dulu. Gejalanya itu dia langsung muncul si ruam-ruam itu atau mungkin ada kayak demam dulu baru muncul ruam atau bisa berbarengan atau gimana? Oke, jadi ketika virus ini masuk ke dalam tubuh kita, dia pertama kali akan menempel di kelenjar getah bening regional namanya. Dia bisa masuk lewat nasofaring, lewat saluran pernafasan, bisa juga lewat konjungtiva mata. Gitu. Nanti dia akan berkembang di situ, kemudian menciptakan viremia, dilepaskan virusnya. Pertama kali namanya viremia primer. Nah virus itu akan berjalan ke organ-organ dulu, ke hepar, ke yang lain ya. Kemudian yang kedua, setelah itu dia akan replikasi terus. Kemudian dia lepaskan lagi untuk kedua kalinya, namanya viremia sekunder. Nah viremia sekunder ini salah satunya dia akan menembus kapiler pembuluh darah, kemudian masuk ke kulit sehingga bisa mencetuskan gejala. Tapi dari mulai virusnya masuk sampai dengan muncul gejala awal itu perlu waktu kira-kira 14 sampai 16 hari. 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, betul. Nah, biasanya akan ada gejala awal dulu. Ini pada anak yang lebih besar atau orang dewasa. Gejalanya apa? Demam. Mulai males-malesan, kemudian nyari tenggorokan, nyari kepala, pegel-pegel, susah makan, batuk misalnya, ada batuk-batuk ringan, mata merah sedikit misalnya. Ya, ada tanda-tanda peradangan ringan. Tapi pada anak-anak biasanya gejala ini jarang tampak atau ringan sekali sehingga tidak terdeteksi oleh orang tua. Nah, gejala yang muncul langsung ada lesi kulitnya gitu. Dan mungkin kadang-kadang anak-anak juga nggak bisa cerita gitu. Iya, cuman rewel aja. Cuma rewel aja. Biasanya orang tua juga nggak begitu notice ya, kamu ini rewel banget sih dek gitu kan. Bisa nggak sih diam? Ternyata anaknya mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter Galih gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Untuk pengobatannya gimana, perawatannya nanti kita bahas ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara yang tepat menangani cacar air. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Galih Linggar Astu MSc SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah tadi kan udah ketahuan nih ya cacar air seperti ini gitu ya, terus kemudian nularnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dia kalau gejalanya udah mulai kelihatan kayak tadi ya, demam dan lain sebagainya, dia itu akan bertahan sampai pengobatannya selesai atau bisa jadi kayak up and down, dia hilang timbul atau gimana sih dok gejalanya? Jadi kalau untuk fase prodromal ini biasanya hanya berjalan sekitar 2 sampai 3 hari. Oke, jadi demamnya mulai turun, barulah saat itu ruamnya mulai muncul. Pertama kali bentuknya itu kayak benjolan kecil warna merah di kulit. Namanya makula. Tapi dia udah ada ngebenjol ya, meskipun tidak gede ya? Bentuknya masih bukan kayak yang tipis gitu, bukan. Jadi yang kayak jerawat aja, kayak bakal jerawat ya, kecil gitu, makula namanya. Kemudian makin besar menjadi papula, itu sekitar 12 jam sampai 24 jam nanti akan terbentuk vesikel. Jadi yang kita lihat yang benjolan tipis dengan cairan itu namanya vesikel. Nah, vesikel itu sendiri nanti akan berubah menjadi pustul karena dia di situ akan banyak sel-sel radang yang akan datang ke situ. Itu sekitar 3 sampai 4 hari. Gitu. Setelah itu vesikel itu sendiri kalau tidak pecah, dia akan mulai kering. Keringnya itu mulai dari tengah. Jadi terbentuk krusta. Kering, kemudian nanti lama-lama krustanya itu akan lepas sendiri. Itu perlu waktu sekitar 7 sampai 8 hari. Ketika mulai terbentuk krusta, itu infeksiositas dari lesinya itu semakin berkurang. Tingkat penularannya itu semakin berkurang. Jadi kita sarankan kalau misalnya sudah masuk itu ketika semua lesinya sudah menjadi krusta. Gitu.
Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin benjolannya itu sendiri, ini mungkin banyak yang tadi sudah dijelaskan sih, itu cairan infeksius gitu ya. Yang itu sebenarnya dia itu akan bertahan di situ dibiarin aja atau ibaratnya kayak jerawat ya. Ada orang kayak aduh gemes gitu ya. Gemes gitu. Atau mungkin bahkan secara nggak sengaja. Kan banyak karena mungkin kan ada rasa gatel kan dok gitu ya. Apalagi anak-anak kan kita kadang-kadang udah dibilangin deh jangan digaruk, tetap aja kan karena refleks mungkin ya nggak sengaja kegaruk, apalagi kukunya panjang gitu. Itu apa yang terjadi kalau misalnya kegaruk? Itu kan karena infeksius banget. Jadi kalau misalnya lesi itu tergaruk atau pecah, itu berarti di situ mengandung kuman. Jangan sampai kemudian tangan anak memegang lesi tersebut, kemudian memegang orang lain. Karena itu bisa menularkan, itu yang pertama. Untuk anaknya sendiri, ketika nanti lesinya sudah pecah, biasanya dokter akan meresepkan salep tambahan. Misalnya salep antibiotik. Sehingga tidak terjadi infeksi sekunder atau bakteri masuk ke dalam luka terbuka tersebut. Sehingga di situ terjadi reaksi peradangan karena infeksi bakteri. Jadi skarnya nanti bisa memburuk dan bahkan bisa berbekas. Mungkin itu. Nanti ya dok, kita break. Iya ya, kita pastikan ya. Oke, tapi sebenarnya kalau nggak sengaja dok, ini kalau nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja pecah gimana? Nggak apa-apa atau mungkin ada konsekuensi nih kalau bedanya antara kan tadi sudah disebutkan antara yang udah dia akan mengering sendiri, kempes sendiri sama yang nggak sengaja mungkin pecah gitu. Nah kalau misalnya memang pecah, pastikan area tersebut steril atau bersih sehingga tidak ada infeksi sekunder dari bakteri. Jadi bakteri kulit kita kan ini penuh dengan bakteri ya, maksudnya bakteri baik dan bakteri jahat. Ketika ada luka terbuka, ini adalah kesempatan untuk kuman-kuman baik jahat maupun baik untuk masuk ke situ. Nah nanti kalau misalnya kuman jahat masuk ke situ, maka akan terjadi reaksi peradangan lebih lanjut. Jadi bernanah misalnya, semakin bernanah semakin gatal, digaruk lagi. Nah ini bisa terjadi reaksi inflamasi yang meluas, bahkan bisa sampai menjadi infeksi sistemik. Jadi bisa sampai jadi demam misalnya, kalau misalnya jumlahnya memang cukup banyak gitu. Oke. Nah selanjutnya nih ngomongin pecah nggak pecah gitu ya. Ngomongin nular nggak nular itu banyak orang tua yang akhirnya worry sama anaknya ini boleh mandi atau enggak nih gitu ya pas lagi cacar air. Jadi kayak di satu sisi kan ya memang anaknya demam gitu ya. Terus satu sisi mungkin juga gatel, pingin mandi tapi katanya nggak boleh mandi. Jadi mungkin ini kepecah nih dok antara orang itu ya kayak boleh mandi dan nggak boleh mandi. Nah sekarang pertanyaannya, boleh mandi nggak sih kalau anak lagi cacar air? Boleh, kalau bisa memang harus mandi. Oh gitu. Betul, tapi ada syarat-syaratnya nih. Oh syarat dan ketentuan berlaku Syarat dan ya. ketentuan berlaku. Oke, gimana tuh dok? Yang pertama ketika mandi pastikan kondisi anak sedang tidak demam. Jadi kalau misalnya demam, turunkan dulu demamnya, itu juga membuat anak jadi nggak nyaman ya. Demam dan mandi gitu. Yang kedua, gunakan air dingin atau air hangat suam-suam kuku. Supaya mengurangi rasa gatal juga. Yang ketiga, gunakan sabun-sabun yang lebih gentle, lebih lembut gitu di badan, yang tidak terlalu banyak busa. Kalau perlu aplikasikan sabunnya ini pakai spons. Jadi nggak kesempatan menggaruk. Oh iya betul. Anak-anak tuh kan kayak nyuri-nyuri kesempatan garuk. Pakai spons aplikasikan, kemudian bersihkan. Selain itu juga pada saat mengeringkan, anduknya jangan digosok-gosok. Kalau digosok-gosok ya udah sekalian garuk, sekalian pecahnya. Ya iya betul ya. Jadi anduknya itu ditap-tap aja, dipijit-pijit rembut sampai dengan kering. Anak yang cacar air itu kan pasti gatel, kemudian mungkin gerah ya rasanya, lengket, apalagi kita negara tropis. Kalau nggak mandi kayaknya lebih menyiksa lagi, jadi mandi nggak apa-apa. Karena kan badan kerasa nggak enak juga karena demamnya plus gatalnya juga. Tapi gini dok, itu tuh bisa kan nggak hanya munculnya tuh di satu titik ya, pasti kan banyak biasanya kalau dan itu kayak titiknya bisa aja ada yang kenanya di badan, di dada, di punggung, ada yang di muka, sampai kalau masuk sekolah kelihatan banget. Kalau di badan kan mungkin ketutupan baju nggak kelihatan gitu ya dok ya. Maka sampai ke muka itu dia bisa nyebar gitu karena memang sifatnya menyebar, atau mungkin ada satu yang pecah dia jadi nyebar ke yang lain, atau memang sejatinya cacar air memang akan tumbuh di banyak titik gitu. Jadi cacar air ini memang kumannya kan masuk ke dalam darah. Kemudian dia menyeberang dari kapiler pembuluh darah masuk ke kulit. Biasanya lesinya memang mulainya dari kepala. Kemudian kulit kepala turun ke bawah sampai ke badan, baru setelah itu nanti menyebar ke tangan dan kaki. Jadi dia akan banyak di sumbu tubuh gitu. Kalau yang di telapak tangan, telapak kaki itu agak jarang.
Agak jarang ya. Oke, tapi intinya dia pasti akan nyebar, nggak mungkin cuma 1-2 titik aja, dia pasti akan banyak gitu ya. Ada pasien-pasien yang belum diimunisasi cacar air bisa sampai 300 lesi. Jadi 300 titik itu. Iya. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki kekebalan dari imunisasi, biasanya gejalanya lebih ringan. Jadi pastikan imunisasi cacar air usia 1 tahun. Nah itu dia, penting ya, itu penting ya. Nggak kebayang Dok, itu 300 lesi gimana, aduh kasihan banget anaknya. Gatel pasti ya. Gatel, iya panas juga kerasinya sih Dok. Dan ingat nggak cuma di kulit loh, dia kan juga di tempat lain, saluran cerna, di mukosa mulut, di dalam. Di tenggorokan, iya. Itu makanya anak-anak yang dengan cacar air itu kadang-kadang jadi malas makan, susah minum, dan datang ke rumah sakit dengan dehidrasi, bukan karena cacar airnya. Ini kita baru tahu loh, ternyata dia bisa muncul di dalam. Itu bentuknya sama kayak lesi yang di luar. Waduh, itu kalau pecah juga bisa infeksius juga dong masuk ke dalam. Serem banget ya. Kita taunya cacar air ya di luar aja. Di luar aja. Juga ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Siap. Saya bacakan ini dari Pak Arsya mungkin ini ya. Pak Arsya, pagi Dok, saya mau tanya. Agar cacar cepat kering harus diapain ya Dok? Soalnya anak saya ini usia 4 tahun udah seminggu juga cacarnya ya. Sebelumnya udah ke vaskes tapi hanya dikasih paracetamol aja. Gimana nih Dok? Pak Arsya, anaknya 4 tahun udah seminggu biar cepat kering. Oh harus dikeringin atau biar kayaknya tadi kalau nggak salah akan mengering sendiri ya Dok? Akan mengering sendiri ya. Jadi memang periode keringnya ini sekitar 7-8 hari sejak vesikel muncul. Pada beberapa kasus agak lebih lama mungkin sekitar 1-2 minggu gitu. Apa yang membuat jadi lebih cepat kering? Yang pertama bisa tadi mandi tetap ya, untuk mencegah infeksi sekunder bakteri. Karena infeksi sekunder bakteri membuat ruamnya itu jadi lebih lama. Yang kedua, kita bisa menggunakan pakaian yang longgar. Atau pakai baju pendek, celana pendek. Supaya dia terpapar udara, terpapar cahaya matahari sehingga diharapkan jadi jauh lebih cepat kering gitu. Kan biasanya ada orang yang mungkin karena sangat kreatif ya, dia kayak pakai persalap-salapan untuk mengeringkan. Itu jangan ya Dok, maksudnya itu biarkan secara alami atau gimana? Iya, itu secara alami. Tapi untuk mengurangi gatelnya ada beberapa pakar yang boleh menggunakan lotion untuk mengurangi gatel. Tapi syaratnya lesinya harus masih intak, masih utuh gitu. Kalau misalnya sudah terbuka jangan diaplikasikan lotion-lotion tersebut. Takutnya nanti itu malah yang bikin infeksi sekunder. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Pak Arsya ya, dan semoga anandanya juga cepat sehat ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah sekarang ngomongin pengobatannya gitu ya. Kalau udah datang dalam kondisi Dok udah muncul tuh lesinya banyak banget gitu ya. Terus biasanya tindakan pertama yang dilakukan ini apa Dok? Kita lihat kondisi anaknya dulu yang pertama. Kondisi anaknya baik atau enggak? Kan enggak semua pasien cacar air datang dengan kondisi berat misalnya, dengan komplikasi. Kalau misalnya memang anak ini sehat tapi dengan cacar air. Gitu ya. Sebetulnya pengobatannya suportif aja. Jadi misalnya demam berikan paracetamol. Kemudian yang kedua cukupi cairan terutama. Karena jangan lupa ini kan kulit terbuka ya, kemudian dia sedang dalam metabolisme yang tinggi, khawatirnya nanti kekurangan cairan karena tadi minumnya juga udah agak susah jadi dehidrasi. Yang ketiga cukupi nutrisinya, makanannya, makronutriennya cukup, walaupun mungkin sedikit-sedikit tapi kita harus sering memberikan. Cukup protein karena protein ini kan bagus untuk perbaikan jaringan. Kemudian makan buah, sayur, enzim-enzim ini juga bagus untuk metabolisme tubuh gitu. Kemudian yang lainnya kalau misalnya diperlukan ini bisa kita berikan terapi antivirus. Oke. Nah untuk melihat ini keparahannya itu ditentukan dari jumlah lesinya kah atau kondisi anak anaknya. Atau gimana Dok? Kondisi anaknya. Oke, tapi bisa nggak kita pakai standar bahwa lebih banyak lesi itu berarti lebih serem nih gitu, maksudnya bisa jadi gradingnya lebih parah gitu. Kalau untuk grading parahnya sebetulnya bukan dari jumlah lesinya, tapi semakin banyak lesinya berarti kita tahu kekebalan dia belum punya nih memori terhadap si kuman itu sehingga dia tidak bisa melokalisir distribusi dari virusnya. Kalau anak-anak yang sudah divaksin biasanya lesinya nggak akan sebanyak itu, karena dia begitu ada kuman masuk kekebalan tubuhnya udah tahu nih, oh aku udah pernah kenal nih sama kuman ini, jadi dia akan berusaha untuk meminimalisir reaksi inflamasi yang terjadi. Sesuai prinsip vaksin itu bukan berarti kita akan bebas dari penyakit, tapi kalaupun misalnya sakit, tingkat keparahannya tidak akan seperti orang yang tidak divaksin. Oke, meminimalkan risiko. Betul. Ya. Jadi
banyak manfaat dari vaksin ini sendiri ya. Betul. Karena mungkin sekarang masih banyak orang tua masih maju mundur ya untuk vaksin ya. Salah satunya adalah vaksin cacar ini. Nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya dok ya. Nggak kerasa nih ya. Udah mau segmen terakhir aja ya. Asik banget ngobrolnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana cara yang tepat menangani cacar air. Masih bersama dengan Dr. Galih Linggar Astu, MSc SPA, dokter spesialis anak dari Brawijaya Hospital Tangerang. Oke, Dr. Galih, kita lanjut lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin luka yang setelah kan banyak muncul gitu ya, setelah si lesinya ini kering gitu ya. Dia ada beda nggak sih antara lesi yang pecah sendiri atau kering sendiri dengan yang dipecahkan? Karena kan ini jadi kayak, apalagi kalau lesinya itu munculnya di muka ya dok ya. Itu kan jadi kayak, meskipun sekarang banyak makeup yang bisa menyamarkan gitu ya. Tapi setidaknya kan pasti orang ada ketinggalan. Itu sebenarnya luka yang tersisa dari lesi yang mengering itu, dia bisa hilang 100% atau apa gitu dok? Oke. Jadi biasanya luka yang kering tadi itu mulai menghilang dalam 1-2 minggu. Tapi hilang sempurna kan suka ada bayang-bayangnya ya Mas. Betul. Itu sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi dari 18% kasus itu dia menetap. Jadi lukanya tuh masih kelihatan. Yang tadi tuh kayak yang di sini. Iya. Nah kalau itu sebaiknya konsultasi ke dokter kulit. Apakah perlu treatment tambahan, misalnya salep yang dioleskan untuk menghilangkan bekas luka. Atau obat yang diminum, ada beberapa obat yang bisa diminum. Atau juga ada intervensi non bedah, misalnya laser, terus ada microneedling atau microdermabrasi, itu bisa digunakan. Selain itu ada juga untuk kasus-kasus mungkin yang severe ya, perlu dengan intervensi bedah seperti skin grafting kayak cangkok kulit. Jadi kalau cuma satu kayaknya nggak perlu cangkok kulit. Nggak perlu ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin tentang pencegahan gitu ya, kan tadi kita udah sempat singgung juga sih masalah vaksin gitu ya. Kalau kita ngomongin vaksin ini sendiri untuk anak-anak idealnya ketika orang tua, mungkin ini sekalian edukasi ya dok ya, terutama untuk cacar ini sendiri. Kalau orang tua mau vaksinin anaknya gitu ya, range usia yang pas dan ideal dan oke untuk menjalani vaksin ini di range usia berapa? Untuk vaksin varicella pada anak ini dimulai di usia 12 bulan. Untuk imunisasi yang pertama. Kemudian ada pengulangannya itu sekitar 6-8 minggu setelahnya. Jadi silakan ibu-ibu segera saja bawa anak untuk mendapatkan imunisasi tambahan cacar air. Karena imunisasi ini belum masuk ke imunisasi program pemerintah yang ada di puskesmas atau posyandu. Jadi sekalian edukasi ya, ada loh imunisasi cacar air yang bisa mencegah supaya cacar air ini tidak menjadi berat ketika dia terinfeksi. Betul, sekarang kan memang ada program vaksinasi imunisasi dan ada yang lanjutan gitu ya dok ya. Itu yang cacar air ini tidak masuk paket itu atau gimana? Tidak masuk ke program pemerintah yang ada di Vaskes. Jadi kalau misalnya moms dad semuanya mau vaksin anaknya, mungkin bisa ke rumah sakit terdekat atau klinik imunisasi terdekat yang menyediakan. Itu harus kayak kalau vaksin ya dok, sekalian edukasi juga nih ya ke seluruh orang tua yang ada di rumah. Untuk cacar ini sendiri bolehkah misal belum vaksin yang lain dok, mau vaksin cacar dulu atau kayak harus berurutan dulu gitu? Yang pasti kalau untuk imunisasi yang program pemerintah ini diwajibkan oleh pemerintah karena memang penyakitnya itu banyak atau komplikasi dari penyakitnya ini cukup berat. Jadi sebaiknya ambil dulu imunisasi program pemerintah. Itu harus diselesaikan dulu. Nanti kemudian silakan moms dad kalau misalnya sudah masuk ke usianya ditambahkan dengan imunisasi cacar air gitu. Oke, berarti ada kayak jarak antara dikasih yang dari program pemerintah dan cacar ini sendiri ada idealnya nggak berapa lama setelah? Tergantung jenis vaksinnya. Kalau misalnya dia vaksinnya sesama vaksin hidup, kita kasih jarak sekitar 4 minggu atau 28 hari. Misalnya nih, ketinggalan nih campaknya. Campak baru divaksin di usia 1 tahun. Kalau misalnya diberikan bersamaan boleh, tapi jika tidak maka diberikan jarak 4 minggu dari imunisasi campak sebelumnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, 4 minggu daripada nggak sama sekali kan.
daripada nggak sama sekali ya. Kan kita niatnya adalah untuk meminimalkan risiko ketika kalaupun terjadi cacar air gitu ya. Nah, apa jadinya kalau kayak ya ini kan lagi-lagi edukasi Indonesia terlalu luas gitu ya Dok ya. Sehingga banyak orang tua yang mungkin belum paham dan akhirnya hari ini ngelihat Dokter Gali, oh ternyata ada ya vaksin cacar air. Itu kayak Dok tadi disebutkan 12 bulan sampai 12 tahun. Anakku 12 tahun lebih, 13 tahunan tuh gimana? Masih boleh kah atau gimana? Ada efek atau mungkin apa ya, beda gitu nggak sih Dok efeknya ketika kita ngomongin anak yang udah lewat dari masa harus vaksin itu sendiri? Sampai saat ini sih nggak ada. Oke. Tapi tetap aja yang namanya imunisasi itu kan ada 2 efek samping. Yang pertama efek lokal, misalnya bengkak, nyeri, kemerahan. Kemudian efek sistemik, bagaimanapun itu kan ada kerusakan jaringan ya. Betul. Jadi tetap bisa terjadi resiko demam atau peradangan. Yang perlu diperhatikan adalah cacar air itu bukan cuma melenting aja loh. Oh. Komplikasinya juga banyak. Itu yang mungkin moms and dad sampai saat ini belum paham atau oh ternyata bukan itu aja toh gitu. Karena ingat waktu viremia primer tadi itu kan si virusnya disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi bisa terjadi komplikasi penyakit di seluruh tubuh. Yang paling sering apa? Pneumonia. Ya, cacar air dengan pneumonia ada. Itu gabung karena jadi komplikasi itu tadi? Jadi komplikasi. Kemudian yang kedua bisa terjadi meningoencephalitis, radang otak. Gitu. Yang paling ringan infeksi kulit. Kemudian bahkan ada yang menyerang otak sehingga terjadi gangguan koordinasi dan gangguan gerak. Gitu. Jadi nggak cuma cacar air aja ya. Karena selama ini yang jadi concernnya orang tua adalah ini melentingnya. Doang. Iya betul. Selain itu virus cacar air juga bisa dorman atau dia dalam infeksi fase laten. Dia bersembunyi di jaringan saraf. Ketika nanti kekebalan tubuh kita turun, dia bisa menjadi reinfeksi, menjadi herpes zoster atau dikenal sebagai cacar ular. Yang namanya cacar ular itu ciri khasnya adalah dia hanya mengenai dermatom tertentu. Jadi kalau orang bilang cuma di satu sisi tubuh aja, cuma rasanya panas banget loh katanya. Makanya. Nggak pengen sih. Nggak pengen, jangan lah ya Dok ya. Jangan. Oh, Dan setelah infeksi herpes zoster bisa terjadi post herpetic neuralgia. Jadi nyeri di tempat infeksi tersebut. Jadi komplikasinya banyak banget. Harus ditangani dari awal. Betul. Terima kasih Dokter Gali, semoga kita semua terbebas dari cacar air dan vaksin itu penting gitu ya. Terima kasih Dokter Gali, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Brawijaya Hospital Tangerang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sehat terus ya. Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Gali, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madya Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Jaga kesehatan Anda, sampai jumpa. Terima kasih.